Perkenalkan, nama saya Dani Ahmad Fauzan, berasal dari kelas 1B, Prodi Penjaskesrek. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Tim Pengembang Pedoman Bahasa Indonesia, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2016. Pengembang Pedoman Bahasa Indonesia, Mustaqim Ganjar Harimansyah. Kata pengantar, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Bahasa Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat sebagai dampak kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Sehubungan dengan itu, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, penertiban pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Pedoman ini disusun untuk menyempurnakan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau disebut PUEYD. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menimbang bahwa sebagai dampak kemajuan ilmu pengetahuan teknologi dan seni, penggunaan bahasa Indonesia dalam beragam ranah pemakaian baik secara lisan maupun tulisan semakin luas. B. Bahwa untuk menetapkan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara perlu menyempurnakan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Mengingat satu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301. Menetap Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Pasal 1. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia dipergunakan bagi instansi pemerintah, wisata, dan masyarakat dalam pengguna bahasa Indonesia secara baik dan benar. Prakata. Penyempurnaan terhadap ejaan bahasa Indonesia telah dilakukan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Penyempurnaan tersebut menghasilkan naskah yang pada tahun 2015 telah ditetapkan menjadi Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Penyusun pedoman ini tidak terlepas dari kerja keras dan kontribusi berbagai pihak. Oleh karena itu, penghargaan dan ucapan terima kasih kami sampaikan kepada segenap pakar dan ahli bahasa, pengambilan kebijakan dan tingkat kementerian, serta kalangan masyarakat yang telah bekerja sama mewujudkan kesusunannya pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. 1. Pemakaian huruf. Huruf abjad. Abjad yang dipakai dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri atas 26 huruf. B. Huruf vokal. Huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas 5 huruf yaitu A, E, I, O, dan U. C. Huruf konsonan. Huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas 21 huruf yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, dan Z. Huruf diftong. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal ai, au, ei, dan oi. E. Gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan KH, NG, NY, dan SY masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. F. Huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Misalnya, apa maksudnya? Dia membaca buku. Kita harus bekerja keras. Pekerjaan itu akan sesuai dalam 1 jam. Huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Misalnya, adik bertanya, kapan kita pulang?
Orang itu menasihati anaknya, berhati-hatilah. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi atau nama tempat. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan paman, serta kata atau ungkapan lain yang dipakai dalam penyapaan atau pengucapan. Huruf miring. Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Huruf tebal. Satu, huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Dua, huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab atau bab. Dua, penulisan kata. Kata dasar. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan, misalnya kantor pajak penuh sesak, saya pergi ke sekolah, buku itu sangat tebal. Kata pembukaan, imbuhan atau awalan sisipan akhiran serta gabungan awalan dan akhiran ditulis serangkai dengan bentuk dasar. C. Bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. D. Gabungan kata. Unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk termasuk istilah khusus ditulis terpisah. E. Pemenggalan kata. Pemenggalan kata pada kata dasar dilakukan sebagai berikut. Jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. Jika sebuah kata terdiri atas dua unsur atau lebih dan salah satunya unsurnya itu terdapat bergabung dengan unsur lain, pemenggalannya dilakukan di antara unsur-unsur itu. Tiap unsur gabungan itu dipenggal seperti kata dasar unsur. F. Kata depan. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Y. Partikel. Partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Misalnya, bacalah buku itu baik-baik. Apakah yang bersirat dalam surat itu? Siapakah gerakan dia? Apakah gunanya bersedih hati? Singkatan dan akronim. Singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan itu. Singkatannya terdiri atas huruf awal setiap kata nama lembaga, pemerintah, dan ketatanegaraan, lembaga pendidikan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Akronim bukan nama diri yang berupa gabungan huruf awal dan suku kata atau gabungan suku kata ditulis dengan huruf kecil. Angka dan bilangan. Angka Arab atau angka Romawi lazim dipakai sebagai lambang bilangan atau nomor. Bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf, kecuali jika dipakai secara berurutan seperti dalam perincian. Angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis sebagian dengan huruf supaya lebih mudah dibaca. Angka dipakai untuk menyatakan ukuran panjang, berat, luas isi, dan waktu serta. Penulisan bilangan yang dilambangkan dengan angka dan diikuti huruf dilakukan seperti berikut. Misalnya, saya lampirkan tanda terima uang sebesar 900. Kata sandang si dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. 3. Pemakaian tanda baca. Tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. 2. Tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, dan daftar. Tanda titik dipakai untuk
memisahkan angka, jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau berapa waktu. Tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelimpatannya yang menunjukkan jumlah. Tanda titik tidak dipakai pada akhir judul yang merupakan kepala karangan untuk ilustrasi atau tabel. Tanda titik tidak dipakai di belakang. A. Alamat penerimaan dan pengirim surat serta B. Tanggal surat. B. Tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Tanda koma dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat majemuk. Tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian. Tanda koma dipakai di antara A. Nama dan alamat, B. Bagian-bagian alamat, C. Tempat dan tinggal, serta D. Nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Tanda koma dipakai di antara nama orang yang singkatan gelar akademis yang mengikutinya untuk membedakannya dan dari singkatan nama diri, keluarga, atau marga. Tanda koma dapat dipakai di belakang keterangan yang berdapat pada awal kalimat untuk menghindari salah baca atau salah pengertian. C. Tanda titik koma. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat serta yang satu dari kalimat serta yang lain di dalam kalimat majemuk. Tanda titik koma dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. D. Tanda titik dua. Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerintah atau penjelasan. Tanda titik dua tidak dipakai jika perincian atau penjelasan itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. E. Tanda hubung. Tanda hubung dipakai untuk menandai bagian yang terpenggal oleh pengganti baris. Kata ganti K, U, M, U, dan nya dengan singkatan yang berupa huruf kapital KTP, MU, SIM, nya, STNK, Ku. F. Tanda pisah. Tanda pisah dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar hubungan kalimat. Tanda pisah dapat dipakai juga untuk menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain. Tanda tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Tanda tanya dipakai di dalam tanda kurung atau menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurangnya dapat dibuktikan kebenarannya. H. Tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. I. Tanda elipsis. Tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagiannya yang dihilangkan. Tanda elipsis dipakai untuk menulis ujaran yang tidak selesai dalam dialog. Tanda penyingkat atau apostrof. Tanda penyingkat dipakai untuk menunjukkan penghilang bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. 4. Penulisan unsur serapan. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia menyerap unsur dari berbagai bahasa, baik dari bahasa daerah seperti bahasa Jawa, Sunda, dan Bali, maupun dari bahasa asing seperti bahasa Sanskerta, Arab, Portugis, Belanda, Cina, dan Inggris. Unsur-unsur itu dipakai dalam konteks bahasa Indonesia, tetapi cara pengucapan dan penulisan masih mengikuti cara asing. Kedua unsur asing yang penulisan untuk pengucapannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia.
Dalam hal ini, penyerapan diusahakan agar ejaan diubah seperlunya sehingga bentuk Indonesianya masih dapat dibandingkan dengan bentuk asalnya. Pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat sebagai dampak kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Penggunaannya pun semakin luas dalam beragam ranah pemakaian, baik secara lisan maupun tulis. Oleh karena itu, diperlukan buku rujukan yang dapat dijadikan pedoman dan acuan sebagai kalangan pengguna bahasa Indonesia, terutama dalam pemakaian bahasa tulis secara baik dan benar. Hubungan dengan itu, Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Ejaan Bahasa Indonesia. Pedoman ini disusun untuk menyempurnakan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Pedoman ini diharapkan dapat mengakomodasi perkembangan bahasa Indonesia yang makin pesat. Semoga penertiban pedoman ini secara langsung atau tidak langsung akan mempercepat proses tertib bahasa Indonesia sehingga menetapkan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Baiklah, itu saja yang dapat saya simpulkan dalam materi ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.